Sejak Anggia Novita buka suara terkait alasan gugatan cerainya, Ferry Irawan seolah menghindari awak media. Belakangan tersiar kabar Ferry tengah isoman lantaran terpapar COVID-19. Lalu benarkah Ferry tak akan hadir pada sidang cerai perdana yang akan digelar awal Agustus mendatang? Apa kata pakar metafisika terkait pernyataan dan bahasa tubuh Ferry yang terkesan bertolak belakang? Benarkah gestur tubuh Anggia seperti di bawah tekanan? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Maria Andromeda, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Dulu terkenal dan kaya raya, tapi sekarang Ferry Irawan hidup nelangsa. Berkat iklan pembersih rambut dan wajah pria, Ferry juga sempat menjadi ikon pria metroseksual di akhir tahun 90-an. Bahkan, ratu sinetron dan pedangdut papan atas kala itu, yaitu Bella Safira dan Cici Paramida, sempat kepincut pada aktor kelahiran 9 Februari 1977 ini. Meski karisma ketampanannya masih tersisa, Ferry sudah tak setegap dulu. Jika tak ditopang penyangga leher, kepalanya akan lunglai karena pecah pembuluh darah dan penyakit saraf kejepit yang dideritanya sejak lama telah menggerogoti tubuh atletisnya. Yang dulu itu dibilangnya kata dokter itu dystonia. Nah, tapi kan itu udah lama ya, udah 10 tahun lah. Jadi kalau yang sekarang itu memang yang dulu itu kambuh, tapi ditambah sekarang sakitnya yang saraf kejepit. Ya saraf kejepit mungkin ya. Mungkin karena dia waktu itu ke Amerika salah ngangkat barang doang, koper gitu. Saya selama ini diam aja. Hanya Allah yang tahu. Saya bukan orang yang suka gibah. Saya juga bukan orang yang suka memfitnah. Kalau saya fitnah, saya dosa. Saya tahu dosa. Saya itu punya usaha, saya tahu di mana dosa, mana enggak. Rekam medis penyakit berbahaya yang diderita Ferry memang sudah tercatat sejak pernikahan pertamanya dengan Novi Sintawati. Setelah resmi cerai dari Novi, Ferry memang menghalalkan hubungannya dengan Anggia. Mereka getol pamer kemesraan di media sosial. Rumah tangga Ferry dan Anggia kelihatan bahagia meski mereka belum dikaruniai momongan. Memang dari dulu Ferry memang tidak ada pekerjaan, jarang. Dari dulu? Dari dulu. Syuting paling sekali-sekali doang. Dan saya memang tidak tergantung hidup sama dia. Sama sekali tidak. Karena saya punya perusahaan sendiri. 13 tahun saya berumah tangga. Saya nggak pernah membuka rumah tangga saya sedikit. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Keretakan rumah tangga Ferry Anggi baru terendus awak media dan rekan-rekan selebriti setelah Ferry mengaku kehabisan uang untuk biaya perawatan di rumah sakit. Rekan seangkatan Ferry seperti Ferry Ardiansyah dan Marcelino Lefran lantas menggalang dana untuk meringankan beban Ferry. Kalau untuk penggalangan dana memang betul ada, dan itu inisiatif daripada teman dan sahabatnya Mas Ferry sendiri gitu. Karena dia juga sempat minta uang sih sama saya waktu dia sakit. Kapan Kak minta uangnya nih? Dalam waktu dekat ini? Enggak, waktu saya kebetulan saya udah pisah, dia udah pindah di rumahnya, dia bilang tolong dong bantuin saya gitu. Saya perlu untuk nebus obat, untuk bayar rumah sakit. Tidak pernah ada komentar yang jelek loh terhadap Anggi. Selama ini diam aja. Cuman saya bilang udah sabar deh, udah sabar.
Kesedihan Ferry yang diungkapkan sambil berurai air mata sempat membuat netizen baper tingkat dewa. Dukungan untuk Ferry pun mengalir deras, sementara Anggia mendapat kecaman pedas. Tapi bersama kuasa hukumnya, Anggia seolah ingin membuka mata publik bahwa Ferry punya andil besar dalam menggoyahkan pondasi pernikahan. Tapi benarkah selama 12 tahun menikah, Ferry merasa tertekan oleh dominasi sang istri? Buat saya, kondisi Ferry saat ini memang terlihat tidak lepas dan dalam kondisi yang bisa jadi loh ya, depresif. Ya, tetapi tekanan dari siapa, depresi karena apa, itu yang layak untuk kita cari tahu lebih lanjut. Apakah tekanan karena ibunya kah misalnya, tekanan karena istrinya kah misalnya. Anggia lebih terlihat marah. Bukan, kita nggak bicara dominan atau nggak dominan. Saat ini saya masih melihat bahwa itu tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Jadi kita lihat bahwa Anggia mengatakan yang sebenarnya nih. Sekali lagi, ingat, stroke-nya bisa mengacaukan ingatan dia. Karena saya yakin bahwa Anggia merasa itu benar. Tapi apakah itu sebuah kebenaran, kita nggak tahu. Awal Agustus mendatang, Ferry dan Anggia akan menjalani sidang perdana perceraian mereka. Lalu, benarkah Anggia siap mengajukan syarat rujuk kepada Ferry? Dalam gugatan kali ini kan memang karena mereka berdua tidak punya anak dan mereka berdua punya perjanjian pranikah seperti perjanjian pernikahan pada umumnya bahwa harta masing-masing dibawa oleh masing-masing. Kalau masalah mediasi mungkin sudah mereka lakukan ya, yang saya tidak tahu ya. Tapi saat ini Mbak Anggi menurut saya siap untuk bercerai.